Apalagi ini ada kemungkinan nanti yang jadi starter si Handanovic lagi. Cuma Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sudah siap untuk pertandingan nanti malam? Wah, ini pertandingan malam berarti agak siang di Italia sana ya. Sebenarnya aku kurang suka sih pertandingan agak siang gini karena silau nggak apa lightingnya tuh kurang merata. Tapi ya nggak apa kan nggak bisa terus-terusan kayak minta main malam. Anyway, itu masalah minor saja. Nanti pertandingan itu jam 9 WITA, berarti kalau yang di WIB jam 8. Oke, seperti biasa kita live reaction. Alright, Inter versus Sassuolo. Kalau secara di atas kertas kan secara teori masa lawan Barcelona kita menang terus lawan Sassuolo kalah. Mungkin gitu ya pikirannya, tapi masalahnya adalah ya kita memang pernah kalah lawan Sassuolo dan itu pun lumayan. Pertemuan terakhir lawan Sassuolo kita kalah 2-0. Jadi 5 pertemuan terakhir itu kita kalah 2-0. Ini hitung mundur ya, kalah 2-0, menang 2-1, menang 2-1 itu, kemudian menang 3-0 dan kemudian 2020 yang paling jauh yang 5 pertandingan terakhir itu kita seri 3 sama. Jadi ya kita kalah sekali, seri sekali, menang 3 kali. Not bad, jelas dari segi apa sih? Rekor pertandingan jelas itu ada di pihak kita ya. Masalahnya adalah secara setiap lawan Sassuolo kita memang selalu kelihatan dalam kesulitan, nggak pernah bisa apa ya menang enteng gitu loh. Dari zaman Conte seperti itu. Nah, cuma masalahnya sekarang kan sama-sama ada pincangnya nih. Kalau di sisi Inter yang meragukan atau yang cedera itu kan ada Brozo, kemudian Lukaku, kemudian Kordas, tapi Kordas nggak usah di kemudian Korea meragukan. Walaupun Korea mainnya jelek, tapi ya tetap aja kita perlu pemain pengganti, kan nggak mungkin Lautaro 90 menit. Ih, dia kemarin udah kayak gitu. Kalau kawan-kawan nonton gimana lawan Barcelona, aduh. Gila sih Lautaro udah tenaganya udah nggak ada, tapi udah sampai puntang-panting gitu lari. Nggak mungkin bisa dimainkan 90 menit lawan Sassuolo. Jadi kalau Korea nggak bisa main, agak ini juga kan, agak masalah juga. Kemudian di pihak Sassuolo itu mereka juga cedera. Traore cedera, ini pemain penting. Muldur, Delfra, aku nggak tahu, Romanya meragukan. Berardi, arguably Berardi ini pemain terbaiknya Sassuolo. Plus mereka itu kan baru kehilangan Raspadori dan si Skamaka. Jadi mereka kehilangan dua pemain utama mereka. Pemain terhebat mereka lagi cedera, walaupun ini tulisannya meragukan, jadi masih ada kemungkinan dia main. Jadi Sassuolo tidak sedang baik-baik saja. Mestinya sih Inter bisa memanfaatkan hal ini ya. Aku nggak ngelihat ada alasan kenapa Inter mesti kalah atau tersandung di lawan Sassuolo. Mestinya nggak ada masalah ini. Yang mungkin agak perlu dipertimbangkan adalah begini. Inter ini kan lagi performanya nggak stabil kan, lagi krisis. Oke, memang betul ketika kita menang lawan Barcelona itu adalah booster yang sangat oke karena kita menang lawan klub besar. Cuman yang perlu diperhatikan adalah satu, kita menang lawan Barcelona itu kan kita mainnya bertahan. Lawan Sassuolo kan tidak mungkin kita main bertahan kan. Simply not possible karena secara kualitas kita itu ada di atasnya Sassuolo. Itu secara teori. Masalahnya lawan Udinese juga secara teori kita di atas mereka, tapi ternyata kita kalah. Lawan Lazio juga gitu, ternyata kita kalah. Nah ini it's not set in stone ya, jadi tidak bisa dipastikan begitu saja bahwa pasti menang, nggak bisa. Apalagi ini ada kemungkinan nanti yang jadi starter si Handanovic lagi. Cuma sumbernya itu adalah dari La Repubblica, bukan dari sumber internal Inter, bukan Inzaghi yang ngomong. Karena dulu kan memang Inzaghi ngomong nanti Onana akan main, dan memang benar. Jadi ini masih spekulasi. Dari ada kemarin aku bikin konten bahwa dari internal Inter mereka hampir semua sudah aklamasi bahwa
Onana sudah layaknya jadi starter. Nah, kemudian muncullah lagi ini kayak apa sih? Kayak berita yang lagi-lagi kayak ngompor-ngomporin. Pelatih Inter Inzaghi akan tetap memainkan Handanovic karena dia takut membuat kiper tersebut marah. Ini kan serangan juga. Ini menurut La Repubblica lagi. Kayaknya La Repubblica ini berkeli deh. Jadi, there seem to be more political reasons rather than tactical ones for Simone Inzaghi to keep using Handanovic. Jadi, ini kayaknya lebih ke alasan politis. Nah, ini sebenarnya sempat terjadi juga ketika Mancini pegang Inter waktu itu, kipernya Toldo. Kemudian Julio Cesar sudah datang kan. Nah, cuma Mancini itu juga agak tidak bisa ngomong tegas, wah kamu sekarang jadi kiper cadangan. Enggak. Baru ketika Jose Mourinho datang, baru dia dengan tegas, look, Toldo kamu bagus, tapi sekarang masamu sudah lewat. Julio Cesar akan jadi kiper utama. Memang kan Jose Mourinho ini orang terkenal blak-blakan gitu. Waktu di Real Madrid juga kan dia mencadangkan si Casillas kan. Itulah bedanya. Tampaknya aku nggak ngerti apakah ini beneran Inzaghi takut sama Pak Handa atau ini cuma gorengan media lagi biar eh, biar kayak wah ternyata pelatihnya penakut kayak gitu. Nggak tahu, kita lihat aja. Pokoknya sih selama belum ada line up resmi itu aku belum percaya kayak gitu sih, karena kadang-kadang Inzaghi juga bisa detik-detik terakhir merubah ininya line up-nya. Kemudian yang prediksi yang lumayan memungkinkan itu adalah begini. Dari formasi kan kita pasti 3-5-2 lah. Kiper sudah kita bahas itu. Kalau aku sih mengharap Onana, ada kemungkinan Handanovic yang main. Kemudian di depannya Skriniar, Acerbi, Bastoni. Aku menurutku layak Acerbi main karena De Vrij kan kemarin sudah jadi starter. Walaupun De Vrij mainnya bagus, tapi Acerbi juga nggak kalah bagusnya. Di kanan Skriniar penting untuk diberi jam bermain karena dia sudah mulai menemukan ritmenya. Di kiri Bastoni juga sudah mulai membaik walaupun masih jauh dibandingkan sebelumnya. Apalagi kita lawan Sassuolo, kemungkinan kita akan tampil lebih menyerang. Peran bola-bola lambung dari Bastoni untuk membypass lapangan tengah Sassuolo itu di sini sangat dibutuhkan. Nah, di kiri gimana nih? Di Marco atau Gosens? Kalau di sini ditulis Di Marco, tapi prediksiku sih Gosens yang start nanti. Karena Di Marco kayaknya udah kecapean banget itu. Aduh, Di Marco fisiknya udah nggak kuat. Kemudian di tengah ya Barella, Aslani, Calhanoglu. Tapi Calhanoglu perkiraanku dia tidak akan main full, pasti akan diganti karena nanti kita lawan Barcelona lagi. Aslani ada kemungkinan Aslani akan main full 90 menit walaupun ya belum pasti juga. Kalau Barella kan ya kita sama-sama tahu ini tenaga kuda, tenaga badak kayak paru-parunya ada 3. Kemungkinan besar Barella akan main 90 menit. Kemarin lawan Barcelona Barella sangat bagus, berjibaku. Di depan mau tidak mau ya Zeko dan Lautaro karena Lukaku masih cedera, kemudian Korea juga meragukan. Nah, masalahnya adalah penggantinya siapa? Karena Lautaro nggak mungkin mesti dimainin 90 menit. Next kita lawan Barcelona lagi kan. Itu kalau Lautaro dimainin 90 menit, waduh bahaya nih. Bisa cedera lagi. Dan itu pun sudah tidak efektif. Jadi kemungkinan Carboni akan main. Aku juga pengen lihat Carboni main lagi. Dan kemungkinan kemarin sempat aku baca Inzaghi mungkin akan menarik satu lagi striker dari Primavera. Kita lihat aja nanti. Di kanan Dumfries kemungkinan besar akan starter. Kemarin Darmian sudah sampai kram. Semoga sih cuma sekedar kram aja ya, nggak ada efek lanjutan gitu. Tapi ya kayaknya Dumfries yang akan starting. Itu untuk pertandingan prediksi nanti. Jangan lupa nanti kita live reaction, kita happy. Kemarin ada yang mengeluh, tuh kan setiap aku nonton Inter pasti kalah.
Terus pas lawan Barcelona ternyata dia nggak nonton dan ternyata menang. Menurutku sih ini kebetulan aja ya. Makanya solusinya itu gampang. Menontonlah Inter terus-terusan. Pasti akan ngelihat pas Inter menang kan, karena nggak mungkin terus-terusan kalah. Karena yang bikin seolah-olah terjadi itu setiap nonton kalah, karena nontonnya jarang. Jadi kebetulan itu bisa terjadi. Coba kalau nontonnya terus-terusan kan, pasti kelihatan kok. Oh, kadang menang, kadang kalah. Kayak gitu. Ayo kita nanti mumpung itu jamnya jam 9 malam kan, masih pagi sekali kan, belum ngantuk kan. Nanti kita ramaikan, oke? Oh, apakah bisa diakhiri? Mungkin aku bawakan sedikit update aja ya biar nggak notok tentang ini aja. Tapi update yang ringan-ringan aja tentang Skriniar. Semua pemain bintang, pemain besar di Inter setuju dengan Marotta bahwa Skriniar mesti disimpan, jangan dijual dengan cara apapun. Nah, masalahnya sekarang ini sih semuanya tergantung Skriniar menurutku. Eh, PSG sudah menawarkan 9 juta euro. Inter sudah pasti tidak sanggup menawarkan sekian. Sekarang ya tinggal Skriniar gimana. Mau nggak digaji 7 juta? Kayak gitu sih menurutku. Jadi kuncinya sekarang ada di Skriniar. Kalau aku masih optimis dia pasti bertahan karena di Inter dia sangat dicintai, semua pemain respect sama dia, fans sangat respect kepada Skriniar. Ya kita cuma bisa berharap semoga faktor-faktor itu akan membuat dia, oh ya dah aku di ini aja, di Inter aja, cuma beda sekian juga uang nggak bisa dibawa mati. Kayak gitu kan. Itu tentang Skriniar. Kemudian nih Kasano nih, lagi-lagi dia komen, ih jelek. Kasano nih waktu dia di Inter kan sebenarnya ngeflop nggak karuan juga kan. Didn't like Inter's performance, only defended for 90 minutes against Barcelona. Dia bilang intinya bahwa tidak suka dengan performa Inter, cuma bertahan 90 menit. Ada benarnya tapi nggak total benar juga, karena dia bilang juga bahwa Inter didominasi terus-terusan oleh Barcelona, padahal tidak. Terutama babak pertama itu si Barcelona itu cuma kutak-kutik nggak karuan, terbukti tidak ada shot on target. Sedangkan Inter ada 2 shot on target yang sangat peluang emas. Jadi paling yang benar-benar didominasi itu menurutku adalah ketika di penghujung babak kedua aja, gimana Barcelona mulai ketemu ritme permainannya, kita benar-benar sudah pontang-panting, sudah nafas habis-habisan buat mempertahankan itu, baru setuju aku saat itu didominasi oleh Barcelona. Tapi kalau kita melihat keseluruhan pertandingan itu nggak benar bahwa kita didominasi sepanjang 90 menit. Itu tentang si Kasano ini. Kasano dia kayaknya jealous deh, karena dia dulu punya bakat, digadang-gadang bakal jadi pemain hebat banget, tau-tau cuma segitu-segitu aja. Begindang bro. Sedikit berita yang agak membagongkan nih. Liverpool mulai mengaktifkan kembali pengejaran mereka terhadap Brozovic. Ini katanya Liverpool makin ngotot buat beli Brozovic. Ada kemungkinan Januari mereka akan bergerak lagi. Tapi di Calcio Mercato Web itu dibahas bahwa Inter tidak boleh kehilangan Brozovic. Walaupun misalnya dia dibeli 100 juta, uang 100 juta ini tidak akan cukup untuk menghadirkan pemain yang bisa menambal lubang yang ditinggalkan oleh Brozovic. Itu sih menurutku. Jadi ya semoga imannya kuat sehingga imun terhadap duit yang ditawarkan. Gila ini, ngomong-ngomong si Liverpool lagi terseok-seok Pak. Liverpool itu tahu sekarang berapa? Peringkat 9 dengan 10 poin. Sedangkan Inter itu ada di peringkat 9 juga tapi 12 poin. Jadi kalau lihat dari ini sebenarnya Liverpool bahkan lebih jelek dari Inter. Cuma aku belum dengar ada kata clock out loh. Ini Inter baru main 8 kali. Sedangkan Liverpool baru 7 kali. Sorry. Baru 7 kali. Jadi ya mereka masih satu pertandingan. Anyway, Liverpool memang lagi ngos-ngosan sekarang, makanya mereka berharap bisa
beli pemain penting di musim dingin. Semoga Brozovic bertahan karena dia kan baru aja diperpanjang kontraknya kan. 100 juta pun itu nilainya Brozovic itu nggak sampai 100 juta. Bahkan kalau ada yang mau beli 100 juta kita tetap rugi. Karena nggak bisa, siapa yang mau dibeli dengan duit 100 juta itu yang bisa nambal Brozovic? Enggak, paling itu dipakai bayar utang nanti duitnya kan. Ya gitu deh. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Sampai jumpa nanti malam kita live. Ciao guys. Ciki 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 ciki. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan